Oke. Sudah kirim email ya kemarin ya? Ini tadi juga kirim lagi Pak, terus nambah lagi tadi kerjakan tak kirim lagi. Oh ya. Yang Udah kelihatan nih yang ke-9 ke-9 ya? ya, Revisi 5 ya? ya, Oke. 9 jam itu ya Pak. Ya, moga ini nanti sudah lebih baik. Amin. Tapi tetap masih ada anu Pak, belum belakang minta tetap minta anu bantuannya nanti. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai dulu, nggak apa-apa ya. Yang pasti anu Pak, dari apa revisi yang kemarin itu kan istilahnya hampir ya gimana ya, hampir semuanya, tapi ya dari awal itu ada teori yang suruh mengurutkan sebelumnya belum ada gitu Pak. Ya, Sesuai judulnya itu tuh Pak, kalau kemarin kan memang belum belum tahu tentang itu, terus Pak bilang anu harus judul apa teorinya sesuai judulnya diurutkan gitu. iya. Ini sudah bagus kok, sudah rapi kok. Weh, keren. Terus nanti ada yang saya belum kuning itu belum saya anu Pak, nanti apa belum saya edit itu masih yang kemarin-kemarin gitu, kan harus ada yang saya kurangi, kan ada menambah prolog gitu tuh Pak, diganti Iya, iya, gambar gitu. Itu iya. kan hampir serentak semuanya itu. Ya, Ya ini kan sudah rapi, tapi ini sudah rapi nih. Ini sudah rapi ini. Luar biasa, ini sudah rapi. Nomornya saja yang ditaruh di kanan bawah ya. oh nomor halaman itu Pak. Ya, kanan bawah kecuali pas ganti bab. Tapi ini kan belum pakai bab, jadi semua di kanan bawah. Tidak di tengah bawah, tidak, tapi di kanan bawah. Iya, aman. Ini kan belum maju yang sidang pertama kan belum Pak. Iya, proposal toh? Masih proper. Nggak apa-apa, tapi halaman harus benar. Udah rapi ini, udah. Udah rapi ini, sudah. Wah, luar biasa. Gambarnya sudah urut ya? Kemarin juga anu kan apa kemarin kan agak berantakan, dalam arti kan Pak Ketua menyampaikan suruh simbolnya dulu yang utama, baru wujud asli barangnya itu loh Pak. Betul, betul, betul. Kemarin kan memang wah kok berantakan itu, jadi ngurut dari awal semuanya. Iya, ini sudah benar kok, gambarnya 20, 21, 24 sudah urut. Oke. Kalau ini sambil lalu Pak, kalau kemarin juga belum ada keterangan gambar 1, 2, 3 belum ada, jadi nambah itu semua. Ya, ini sudah bagus, sudah rapi. Terus ini terus Wah, gambar 46. Akih gambarnya ya. banyak Pak, ada berapa lagi ya, dan belum sampai, tapi banyak nanti Pak. Iya. Ini sudah buat daftar isi belum ya? Daftar isinya belum berani, nah mulai ini anu Pak, saya belum, nah yang mulai tabel kuning ini belum saya anu, saya belum saya kerjakan. Oh Karena gitu. kan ini tapi di bawahnya sudah ada yang kerjakan Pak, terus ke bawah Pak nanti saya juga ada yang mau tak tanyakan. Oh ya. Ini tidak ada masalah kok. Ini terusin aja elko-nya ya, tinggal nomornya diurutin. Udah rapi yang atas kok. Ini memang kemarin kan juga ada yang teori terlalu banyak harus dihilangkan, kalau yang tidak digunakan kan saya juga memilih-milih apakah itu Ini sudah bener kok. Ini karena kan memang menggunakan komponen-komponen ini. Ini yang kuning udah bener, tinggal. tinggal. Nah yang ini nanti IC-nya kan ada yang tidak anu tuh Pak, tidak ada yang tidak digunakan tuh itu. Ya, Maksudnya tidak semuanya. ya. Nggak apa-apa sudah. Nah ini yang LSI aja mungkin nggak digunakan toh. LSI sama yang tadi linear tadi juga tidak. Iya. Yang linear sama MSI nggak dipakai ya, dibuang saja. Ya
Nah ini yang prosesor ini juga dibuang saja kan nggak digunakan. Nggih, nggih, heeh. Op-amp pakai nggak? Op-amp pakai itu untuk driver toh? Oh, tidak, Pak. Di RFID itu kan ada op-amp-nya, kalau nggak ada kan nggak bisa. Hmm, Di reader. oh, oh, ya. Kalau Sampai LCD butuh tampilan LCD nggak? LCD menggunakan, Pak. Oh ya udah, masuk Tetap berarti. ada, tetap ada. Ya Nah, masuk. yang ini, jenisnya yang ini ya. Ya masuk nggak apa-apa. LCD. Nah ini nggak apa-apa nih adaptor nggak apa-apa, ini power supply bagus masuk. Power supply masuk ini nggak apa-apa. Iya, masuk. Nanti kan pakainya, Ini pisau masuk ya pisau karena ada bipnya toh. Ketika di reader kan ada titnya toh. heeh, Ya ini masuk bunyinya. yang apa sih, Pak? Buzzer pisau elektrik tadi. Buzzernya, buzzer menggunakan, Pak. Iya kan untuk Kalau tit itu. indikator salahnya. Nah pakai MySQL enggak untuk database? Pakai, Pak. Oh ya udah ini masuk. MySQL saja pakainya. Ya masuk berarti. Di situ kan ada yang, nah yang Chrome masuk juga. Chrome masuk karena untuk Online toh? ya, Ya. ya berbasis toh, Pak. Iya nggak apa-apa. Dari online kan juga, ya. Oh ya. Terus bootstrap, satunya bootstrap. Bootstrap pakai ya? Pakai, Ya. untuk text editornya. Oh ya. Oke. Ini kan ada yang enggak, berarti saya delete nanti Ya. kan yang digunakan ada. Nah ini enggak. Ya. Udah bagus. Dicek dulu, Pak, ada yang saya tanyakan nanti di sebelah sisi situ, Pak. Dari lagi locatnya saya buat dua karena kan ada yang berhubungan dengan alat sendiri sama programnya sendiri, Pak. Oh gitu. Karena kan nggak bisa di sendiri. Hardware sama softwarenya. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Ini Sublime tag-nya editor tag-nya ya. Iya. Nah yang untuk ini di sini, Pak, maksudnya tadi yang Yang mana? yang yang agak Pak, yang nanti ada yang kosong, Pak, tentang itu toh, tentang perancangannya itu loh, Pak. Maksudnya saya kan ini kan masih proposal, kalau hasilnya kan harus melampirkan itu toh, Pak, nanti skrip programnya itu toh, Pak. Enggak usah, itu kan nanti kalau sudah Di deskripsinya, kalau proposal enggak usah. oh ya, nah itu terus di apa ya ini akan kalau masih bingung saya kosongi itu loh, Pak. Kamu cuma bikin flowchart-nya aja. Mau ngapain gitu aja, di flowchart itu mau ngapain. Oh gitu. Mulai kamu ngapain, login ngapain gitu aja. Nah di perancangan itu tadi, perancangan. Iya, di perancangan kamu mau rancang apa aja gitu. Jadi nggak usah nulis skrip karena kan belum pembahasan isi. Nggih, benar, Pak. Paham ya? Nggih, iya, Pak. Jadi di kerangka itu buat aja mau ngapain, ditulis aja dalam bentuk flowchart. Login itu nanti ngapain terhadap sistem dijelasin saja. Jadi yang penting kerangkanya ini dijelaskan saja udah cukup kok. Karena kan baru proposal. Kecuali besok kalau sudah selesai proposal, masuk ke bimbingan, di bab 4 baru pembahasan project. Nah itu harus jelasin script. Perpotongan script dijelaskan. Ini masih ada yang belum miring ya flowchartnya ya. Oh iya, iya, Pak. Database juga ini karena asing miring ya. Oh iya. Keytag ini juga bahasa Inggris miring ya. Keytag itu kan bahasa Inggris. Iya, iya. Ya. Jadi tinggal jelasin kerangka saja nih. Ini sudah komplit kok. Tinggal jelasin kerangka dijelasin saja.
berarti flowchartnya itu saya jelaskan ya Pak ini. Ya. Di sini sudah ada, cuma mang ini belum saya rapikan dan lagi. Nanti dijelaskan ya, ini penjelasan kerangka gambar sekian gitu ya. Oke, Pak. Udah, itu udah nanti selesai. Minggu depan bisa buat selesai bimbingan ya. Ya, saya berusaha Pak. Ya. Berusaha cepatnya. Ya, ini kan sudah rapi, tinggal sedikit saja kok. Hanya 5 sampai 7% paling yang belum rapi. Ini April, Januari, Februari, Maret, April. Ini Pak, saya juga mau tanya tentang di tabel ini. Bergeser. Bergeser. Ya, bergeser karena kan sekarang sudah Juni. Ya. Ada yang bulan April, Mei itu tidak sama sekali diganti gitu, boleh Pak, melompat boleh? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Nanti kan ditulisi bulan yang blank itu kenapa kan gitu, apa cuti atau liburan atau apa gitu kan boleh. Oh gitu. Tidak Ya. harus ini Pak. Di bawah kasih catatan. Oh di bawah kasih catatan. Oh Ya, itu kalau ada pertanyaan, kalau enggak ada ya enggak apa-apa kan. Nanti kan orang nanya, oh Januari, Februari, Maret, oh Maret libur Lebaran misalnya atau libur apa gitu kan, terus mulai lagi Mei atau selanjutnya. Jadi nyesuaiin aja, enggak apa-apa. iya. Oh, gitu. Terus di daftar isi Pak, daftar isi itu memang daftar pustaka. Daftar pustaka urut abjad ya, bukan. Belum saya urutkan. Ya, itu aja, diurutkan abjad saja. Ini sudah betul, satu setengah. Sudah. Yang saya tanyakan juga Pak, itu kan sumbernya rata-rata saya ngambilnya dari internet, dan itu kan di web itu Pak, tidak diblok kan, karena aturannya diblok nggak boleh kan. Iya. Gitu. Nah itu kan di web itu kadang ada yang istilahnya memberikan nama orangnya, terus kotanya dia membuatnya di situ. Nah kalau aturannya kan ada kota itu, kalau tidak ada terus bagaimana ya Pak? Nggak ada kota ya, tahunnya saja paling enggak. Tahun, langsung internet itu sumbernya ya? Iya, tahun, HTTP apa gitu aja. Gitu. Ya. Nggak apa-apa. Ya kalau memang nggak ada, daripada ngarang nanti kan malah salah kan. Nggak boleh memberi keterangan yang tidak ada referensinya. Mau karang-karang Suto, Noyo, Sastro gitu kan nggak boleh. Ya. Urut abjad ya, ini misalnya ada A berarti Aldi duluan, terus B apa C D gitu ke bawah ya. Ini susunannya sudah betul, jarak barisnya sudah betul, tabnya udah betul ya. Oke gitu, jadi yang nanti perlu diperbaiki terutama yang penjelasan kerangka berpikir, terus schedule sama tulisan asing tadi yang masih belum, kemudian membuang yang tadi tidak diperlukan, IC yang tidak diperlukan, yang VLSI tadi, IC linear yang tidak dibutuhkan dibuang. Itu aja, udah, ini sudah tinggal finishing saja ya. Minggu depan disertakan selesai bimbingan ya, jadi saya bisa tanda tangan ya, bisa kirim WA kalau sudah ya. Jadi akhir Juni itu sudah daftar lah paling enggak. Ini kan sudah menjelang pertengahan toh. Nah, menjelang akhir tuh sudah selesai lah, sudah selesai bimbingan dan daftar sidang proposal ya. Iya Pak, berusaha Pak. Oke, sip. Daftar jangan lupa daftar isi ya, setelah fix daftar isi ya. Oh iya. Nah kalau ada waktu boleh minggu depan dengan buat PowerPoint, jadi saya bisa koreksi PowerPoint untuk sidangnya. Tapi kalau belum ya setidaknya sudah sampai surat selesai bimbingan ya, sehingga bisa buat daftar. Kan biasanya antara mendaftar sidang dengan sidangnya itu kan ada tempo sekitar 5-6 harian. Karena nyari kuota kosongnya dosen yang bisa nguji itu kan butuh waktu 2-3 hari. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk Pak, untuk tabel kemarin Pak Bambang berikan untuk tabel itu garis yang vertikal harus hilang semuanya. Iya. Gitu. Kalau yang itu hanya sisi yang tengah ya Pak ya, yang kanan kiri tidak ya? Enggak semuanya, kiri kanan semua hilang. Oh iya. Semua kiri kanan hilang, tengah, kiri kanan semua vertikal hilang. Iya. Iya Pak, berarti itu ada yang saya revisi karena kan tapi beberapa tok itu. Ya. Pandangannya yang tengah
saja gitu. Enggak, Ya, semua. wah, iya. Ya. Kecuali kotak bukan tabel ya. Oh iya, iya. Kotak gambar itu garis vertikal enggak ada masalah. Iya, iya. Nah, misalnya gambar ini ya enggak masalah. Ini kan gambarnya garis vertikal enggak apa-apa. Ini kan melekat dengan image, bukan berupa garis tabel. Jadi yang hilang itu hanya garis vertikal pada tabel, ya. Iya, Pak. Kecuali yang ini ya, kecuali yang schedule ya. Schedule penelitian tetap saja ada. Iya, yang tadi jadwalnya itu Pak. Iya, 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 iya. 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 Oke. Iya, Pak. Sudah, Pak, pertanyaannya itu. Oke, terima kasih. Semangat ya. Iya, Pak. Ini masih nunggu yang lain, Pak. Iki kok malah udah jawab lu karek masuk nang kono to. Oke. Oke, saya pamit ya, Pak ya. Ini Ya, sebentar, tunggu sebentar aja. oh iya. Ini kok enggak udah. Itu ada yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Oke Mas Yunus sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan ya? Sudah, Pak. Pertanyaan tadi sudah saya. Oke. Monggo kalau mau ada kegiatan lain boleh silahkan. Saya masih stay di sini dengan yang berikutnya yang mau join di sini ya. Ini ada Mas Jailani ya. Oh, iya. Silakan Mas Jailani. Assalamualaikum. Sudah kirim email ya Mas Jailani ya? Terima kasih, Pak. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, Pak. Jailani Nadia. Pakai J, Pak. Pakai Y. Nadia. Ini ya. Ya, Pak. Berdua aja, Pak. Jailani Nadia. Kene ngirim email lagi ya dikai subjeknya to, Bro. Bro kok nulis subjeknya kok angel. Kowe ngirim surat ora dikai kepala surat meh ngopo ngono kan ya. Kuwi digawe karo internasional sistem email Gmail kan untuk mempermudah ngetracer itu tentang apa. Tanpa subjek ini kan ora ngerti kok. Berita banjir apa-apa. Abstraknya mana ya? Abstraknya mana nih? Sistem penjadwalan penerangan. Ini pirang kata ini. Sistem, hitung-hitung bareng ya. Sistem penjadwalan penerangan. Sistem penjadwalan penerangan dan pakan ikan otomatis dilengkapi kontrol manual 10 serta aplikasi Android 8 Bluetooth berbasis 10 Arduino studi kasus di SMP negeri 10 salah 3 kakean ya. Ki 18. Oke, kasusnya dihilangkan, Pak.
Bukan. Digawe intisari sing paling ampuh ki apa? Ya, Pak. Antara penerangan pakan ikan niku apa sing luwih menonjol, sing luwih prioritas? Ya, maksimal berapa, Pak? Maksimal 14, minimal 9. Ini 18 juga. Ini tadi itu 18. Ya, contohnya ya. Sistem penjadwalan pakan ikan berbasis Android dan Arduino. Wes ono ringkes studi kasus di SMP Negeri Salatiga. Wes. Soal engko ono otomatis manual ki engko nang jerone kono jelaske. Oh iya iya Pak. Siap. Kowe tuku perlengkapan digital misalnya ya ning toko iku nang judule perangkat iku wis cukup misalnya Polytron booster 1000 gitu. Wis ngono kuwi judul. Jadi wong langsung apa ta booster 1000 lah lagi maca delentelah setelah beli. Ora mbok culih kabeh ning kono lah wong mut Yum 1000 bas super bas apa Twitter sekian frekuensi itu nanti sudah di dalamnya. Jadi judul itu yang menarik, simple. Kalau bisa 10 malah bagus. Misalnya ya, sistem penjadwalan pakan ikan berbasis Android dan Arduino. Hitung ya, sistem penjadwalan pakan ikan berbasis Android dan Arduino. Ya, 8. Studi kasus 10 di SMP Negeri singkat wae SMPN. Sesuatu yang sudah umum boleh disingkat dan tidak menimbulkan persepsi lain. SMP negeri itu jadi 2 kata, tapi SMPN 10 itu 1 kata. Paham ya? Jadi coba perhatikan. Sistem penjadwalan pakan ikan berbasis Android dan Arduino. Studi kasus di 10. SMPN 10 Salatiga. Udah 11 saling. SMPN N-nya itu 4 Pak. Yo gandeng ta yo SMP negeri kok. SMPN 10 itu gandeng. Nah, itu contoh. Atau gini. Kalau pakai anu apa? Gastur. Perancangan otomatisasi pakan ikan. Kuwi iso meneh. Perancangan otomatisasi pakan ikan berbasis Bluetooth. Studi kasus di SMP negeri SMPN 10 Salatiga. Iku paling songo. Apik. Jadi mau maca ki ora mumet ngono lho. Tirik-tirik ngono lho. Paham ya? Kowe duwe 2 versi pilihan. Sing mau tak katakan pertama atau sing kedua. Ya, otomatisasi, perancangan otomatisasi pakan ikan berbasis Android. Rasa mbok tulis Bluetooth wis Android, engko wis jerone mbok jelasno ana Bluetooth iki dan sebagainya iku jerone. Karena Android mesti ora berdiri sendiri, mesti Android mesti ana liyane. Android mesti nyokot liyane, mesti butuh Arduino, mesti butuh apa gitu. Nah, jerone engko mbok jelasno. Rasa mbok tulis kabeh. Lah ngene kan kok dadi tambah panjang, nek tambahin pakan ikan, ikannya ikan apa, lele apa, gurami, kolamnya berapa, lah kan repot. Tidak harus begitu judul itu. Judul maka dibatasi judul itu simple tapi tidak mengubah makna. Kalau anu Pak, saya Piye? kalau saya punya jadwalan penerangan dan pakan ikan otomatis, semi otomatis. Ora usah. Itu jenenge perancangan penjadwalan pakan ikan. Nah, perancangan penjadwalan pakan ikan wis penjadwalan iki mesti wis digawe. Meh manual otomatis iki engko jerone luwih jero. Jadi intine pokoke digawe ya
punjul 0 kurang saka 14 itu HP aman. Aman-aman di antara itu 10 11 itu aman. Artinya tidak terlalu panjang. Karena judul itu seperti brand merek, kalau bisa itu simple tapi orang langsung tertarik. Gitu. Kalau tadi Pak, judul itu tadi kan nggak bagus. Ya terlalu bertele-tele uji ono otomatis ono. Cuma itu Pak, buat gambaran cuma ya menarik. Atau langsung gini. Perancangan otomatisasi pakan ikan berbasis Android. Studi kasus di SMPN 10/3. Wah enak, jos gandos. Simple, keren. Nah, kono jero mbok critakno Android butuhe apa? Oh, butuh Bluetooth. Oh, jerone butuh Arduino, jerone mbok critakno. Karena kamu mau pengen ngangkat Android yang lagi misalnya trending sekarang, wah Android itu. Namanya loh Pak, sama penerangannya itu loh Pak. Ya wis otomatis lah, kengko penerangan kan iku penjelasan tambahan. Mosok meh petengan-petengan wong duwe akuarium ra dikai penerangan kan wis otomatis, iku wis otomatis. Kaya mangan ki ora sendok ana gelas ki wis otomatis. Nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Itu nanti di batasan masalah saja. Meh lampune murup pirang jam, meh jam piro murup, itu terserah. Murup kadang kan butuh wong pas delok iwake, pas murupe. Iku mbok jelasno wae engko ning kono. Ora usah, itu nanti mbok jelasno di dalam batasan masalah saja. Atribut itu namanya atribut pelengkap. Tidak harus dalam judul. Ya? Jelas? Buat sesimpel mungkin. Kalau bisa 9 malah bagus, 9 manfaat itu ya. Sistem otomatisasi pakan ikan. Pakan ikan 4. Berbasis Android 6. Studi kasus di 9. SMPN 10/3 11. Nah, iku wis apik meneh. Rasa mbok terus kabeh lah, aku ora mbok terus kabeh lah jadine ikane apa. Repot. Nggak usah. Penerangannya nggak usah. Piye? Akuarium apa kolam itu padang mbeh pora iki kan wis urusan keri. Pas didelok pengen apa padang. Iku wis asal mbok gagas ning nggon judul. Iku nanti pengembangan dalam isi. Menjadi kelebihan penelitian di dalam sana tidak harus ditulis di dalam sini semua. Pusaka iku aja mbok ketokno kabeh. Pusaka mbok ketokno kabeh, diserang musuh. Pusaka ku ya ketok jendol tok siji ngono ora apa-apa tapi sekti. Ngono, mudeng tak? Karena ada batasan judul. Jadi judul itu ada minimal kata, ada maksimal kata. Kepanjangan enggak boleh, kurang bisanya kurang enggak boleh. Nah, ambil tengah. Tadi saya hitung tuh ambilnya 11, aman. Itu tidak mengubah makna. Soal nanti ada tambahan, penerangan, atau pompa airnya, mau gimana itu dijelasin saja di dalam pembatasan masalah. Maka ada paragraf-paragraf yang namanya batasan masalah. Wis paham ya? Oke, lanjut. Abstrak. Peralatan listrik memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia dalam mempermudah pekerjaan. Kebutuhan akan alat otomasi untuk fasilitas kegiatan manusia menjadi kebutuhan akan chip-chip pintar atau microcontroller semakin meningkat. Oke, keren, mantap. Wah, umumnya kena, mantap.
Terobosan baru dalam dunia microcontroller adalah Arduino. Saat ini sudah banyak proyek elektronika dan robot yang berbasis Arduino. Hal ini terjadi karena Arduino memiliki banyak sekali kemudahan dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi baik dari segi software dan hardware. Khususnya mana? Khususnya ya microcontroller. Ya, oke, aku wis takon saiki lokasine tekan dong. Ketergantungan alat-alat yang mempermudah pekerjaan menjadikan kebutuhan manusia akarnya 2 kali. Aja mengulang-ulang ya. Esok soto awan soto aja ya blenger. Ketergantungan akan alat-alat, akan variasi. Nah, harapan saya paragraf 3 ini sudah masuk ke lokasi. Ya, ada apa di SMP. Paragraf 2 sudah digiring nanti ke arah SMP ya. Khusus itu di mana juga masalahnya apa? Di mananya belum ada. Kamu belum menyebut lokasi, Mbak, ada lokasinya. Khusus itu ada 2 hal yang diikat. Khusus di tempat penelitian dan khusus masalahnya apa. Nah ini umumnya udah kena benar. Khususnya baru mengikat tentang tema, belum mengikat lokasi. Jadi orang baca 2 paragraf belum tahu ini mau di mana ditempatkan. Jadi buat di paragraf kedua, ya, terobosan baru dalam dunia microcontroller adalah Arduino, baik di dunia industri maupun dunia pendidikan. Masuklah SMP. Udeng ya. Jadi semakin mengerucut, ojo melebar lagi. Segitiga terbaliknya harus dipakai. Nah, terus masalah di SMP ada apa? Nah, gitu. Ya. Oke. Terus masalah sekarang alat-alat yang tidak ribet. Ribet itu bahasa mana ya? Apakah sudah bahasa Indonesia yang benar? Ya, jangan menggunakan bahasa populer ya. Nggak boleh. Ribet itu bahasa Jawa menurut saya. Ya. Kalau angin ribut itu bahasa Indonesia, tapi kalau ribet itu bahasa Jawa. Kalau pidato boleh, karena pidato itu adalah teks non tekstual. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak ejaan yang disempurnakan dan tidak boleh menggunakan bahasa populer. Oke. Jadi SMP-nya naik ke paragraf kedua ya. Gantinya apa, Pak? Hah? Piye? Kalau ribet itu kata gantinya apa? Loh lah, kesing ngomong kan kue. Kue mau ngomong apa? Aku cari katanya susah, Pak. Kata Kamu mengatakan ribet dalam versimu tuh seperti apa? Ya tidak boleh. Tidak boleh menurut versimu. Kamu harus jelaskan orang lain yang tahu bahwa alat apa yang ribet itu alat apanya. Zaman sekarang tuh tidak ada alat yang ribet. Sekarang zamannya plug play kok ribet, tidak ada alat ribet. Alat yang tidak ribet. Kalimat tidak ribet itu loh. Mbok pakai kata tidak praktis, tidak efisien, ya, tidak friendly, tidak user friendly. Kok pakai kata ribet itu loh? Ribet itu bahasa Jawa. Paham ya? Oke. Penggunaan lokasi SMP Negeri 10 Salatiga tidak harus 2 kali. Di lokasi tersebut, itu sebagai ganti bahwa di atas sudah nyebut SMP Negeri Salatiga. Di SMP ini sudah menggantikan makna SMP Negeri 10 Salatiga. Jadi cukup sekali di atas, berikutnya tinggal sekolah ini, sekolah tersebut, sekolah menengah ini.
Jadi tidak boleh diulang-ulang. Nanti nek kowe nyutakno sampai 103 lanjut kok sampai 103 berulang kali. Ngentekno kata. Jumlah katanya tidak boleh lebih dari 250 kata. Berarti 5 paragraf, per paragraf maksimal 50. Paragraf 1 50 umum, paragraf 2 50, paragraf 3 50, paragraf 4 50, paragraf 5 50, maksimal 250. Ini mbok hitung berapa? Mbok hitung. Tak download sih, coba metu piro. Download kok. Kamu buka di laptopmu, kamu buka pakai Word berapa kata? Sehingga setiap susunan paragrafnya, setiap paragrafnya itu kamu bisa cek mana yang kelebihan, mana yang perlu dikurangi. Buang kata-kata yang tidak perlu berulang-ulang. Buang kata sambung yang kalau dihapus sudah cukup. Bahasa Inggris miringin. Ini ada database, ini kan bahasa Indonesia. Bahasa asing. Kok bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa asing kok rambut miringin. Semua bahasa asing miringin ya. Wis mbok hitung berapa? Oh. Ya wes. Tak kasih kata kunci, catat baik-baik. Satu paragraf maksimal 50, pasti aman. Berarti kalau 5 paragraf ada 250. Aman gue. Oke, coba tak dulu. Piro. Iki Feba karo Rimba karo Kevin gak mangkat iki. Kok dadi lelet ya.